Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita ada di minggu pertama di bulan Mei ini saudara. Dan walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang sama ada bersama dengan setiap kita saudara. Dan biar di hari ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan, kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Mari persiapkan hatimu saudara, dan sebelumnya kita akan satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melewati setiap hal yang kami hadapi Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bahkan di hari ini saat kami beribadah di tempat kami masing-masing, Engkau ada bersama dengan kami ya Bapa. Lawat setiap kami Tuhan. Saat pujian menyembahan dinaikkan, biar Engkau disenangkan Tuhan. Dan biar Engkau juga Tuhan sendiri berbicara atas kami Tuhan, melalui firman yang nanti akan disampaikan Bapa. Terima kasih Tuhan, beracaralah ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus, mari kita semua yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian saudara. Kita akan sama-sama imani pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau sembuhkanku. Kau bersabda, Kau selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita akan naikkan pujian ini dari awal saudara. Sama-sama katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
percaya Tuhan, kami akan terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menerima kesembuhan dari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima kelepasan, kami akan menerima pemulihan daripada Engkau sendiri Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama dengar Tuhan, apa yang menjadi pesan firman-Mu Tuhan, yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berbicara atas setiap kami Tuhan, pakai kami Tuhan, urapi setiap telinga kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi dengar-dengar akan firman-Mu, dan hati kami boleh siap mendengar Engkau Tuhan, dan menjadi tanah yang subur buat benih-benih firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Beracaralah ya Tuhan, sebebas-bebasnya atas setiap kami, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan dalam nama Yesus, mari kita semua sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu.
Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali dalam ibadah online GBI Mall Taman Arik dan GBI Season City. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semua luar biasa? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya kita ada di saat ini, kita bersama-sama dalam 2 bulan yang telah kita lewati dan masuk bulan Mei ini. Dalam minggu yang pertama, kita akan sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus yang kita akan sama lakukan pada setelah firman Tuhan ini. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, mari persiapkan roti dan anggurnya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada saat berakhir firman Tuhan. Baik Bapak Ibu kasih dalam Yesus, bagaimana saudara Bapak Ibu ketika ada di rumah? Semuanya dalam kondisi yang baik? Saya yakin penyertaan Allah, perlindungan Tuhan selalu nyata atas setiap kehidupan anak-anaknya. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan melalui pesan firman Tuhan yang saya akan sampaikan melalui Alkitab Habakuk. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan hari ini bicara tentang pengharapan di tengah kesusahan atau kesukaran. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan kitab Habakuk, kitab ini hanya terdiri dari 3 pasal. Dan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tema dari kitab Habakuk ini adalah hidup dengan iman. Nah, penulisannya kira-kira 606 sebelum Masehi. Saudaraku, sebagai seorang nabi kecil pada zamannya, Habakuk itu mempunyai arti yaitu pelukan kasih atau merangkul. Pekerjaan dia adalah seorang nabi dan seorang pemusik. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus, kemungkinan dia hidup pada sejaman dengan Nabi Yeremia pada masa pemerintahan dari Raja Yoyakim, anak dari Raja Yosia. Bapak Ibu, dia bernubuat kepada Yehuda. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, di antara kekalahan pasukan Asyur di Niniwe dan penyerbuan Yerusalem oleh pasukan Babel, Habakuk melayani untuk menolong kaum sisa. Kenapa disebut kaum sisa? Karena pada waktu itu pasukan Babel, mereka menyeret hampir 10.000 orang-orang dari Yehuda kembali masuk ke Babel. Kitab ini unik. Kenapa unik? Bukan suatu nubuat yang diarahkan langsung kepada Israel, tetapi malah sebuah dialog di antara Allah dengan dia sendiri. Habakuk mengajukan suatu pertanyaan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal yang pertama, di sana ada perikop tentang keluhan Habakuk. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Habakuk. Pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, Habakuk bertanya begini, mengapa Allah tidak berbuat sesuatu tentang kejahatan, tentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh Yehuda yang sangat menonjol? Dan mengapa orang berdosa tidak dihukum?
Allah menjawabnya dengan menyatakan bahwa ia sedang mengutus orang Babel. Mengutus Babel, mengutus Bapak Ibu untuk menghukum Yehuda. Dan Habakuk pada waktu itu bingung. Kenapa bingung? Karena Allah memakai Babel sebagai pelaksana hukumannya terhadap Yehuda. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Habakuk pasal yang pertama di dalam ayat yang kedua. Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Habakuk berkata begini, mengapa Allah menghukum umatnya melalui bangsa yang lebih jahat, lebih kejam daripada Yehuda untuk menghukum mereka? Ya. Allah menjawab, meyakinkan sang nabi bahwa nanti ada pembalasan terhadap Babel. Dan di seluruh Alkitab ini, Habakuk mengungkapkan imannya dalam kedaulatannya sebagai Allah dan dalam kepastian bahwa segala hal itu Allah itu adalah adil. Dan penyataan dari kasih Allah untuk orang benar dan rencananya untuk membinasakan Babel yang jahat membangkitkan sebuah nyanyian, sebuah nubuat berupa pujian dan janji mengenai keselamatan Sion yang kita sebentar kita akan baca dalam pasal yang ketiga. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan caranya Allah memang membingungkan manusia. Dikala saudaraku, ketika kita menghadapi sebuah peristiwa dalam hidup ini, seringkali orang lain, seringkali mungkin ada yang lain, bukan secara langsung Allah berada untuk melakukan atau menyampaikan kepada kita secara langsung, bahkan menghukum kita. Namun Tuhan memakai perantaraan yang lain. Bapak Ibu, Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah untuk dapat terus bisa mempertahankan imannya. Masa-masa yang sukar di mana musuh senantiasa menindas, membuat semua aspek kehidupan itu terpengaruh. Mari kita membaca sama-sama dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Alkitab berkata demikian. Kita semua bersama-sama membacanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan baik-baik di dalam Alkitab ini, di dalam ayat pasal yang ketiga ayat ke-17 ini, Bapak Ibu, ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupan, tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungan. Tidak ada lagi, sekali lagi, simpanan baginya. Sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus terus-menerus dipenuhi. Nah, bukankah hal ini juga terjadi buat kita semua pada saat ini, dialami oleh umat Tuhan? Keadaan krisis global yang sedang terjadi belakangan ini akibat COVID-19 ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Begitu banyak terjadi pengurangan tenaga kerja atau PHK di seluruh bagian usaha yang ada di dunia ini. Usaha-usaha yang ada di Indonesia juga demikian, tidak terkecuali. Makin banyak pengangguran yang terjadi. Kejahatan mulai terjadi.
pekerjaan atau bisnis yang masih berjalan pun tidak menjadi semakin mudah. Sulit untuk bergerak. Pengusaha banyak yang bangkrut. Pabrik-pabrik mulai banyak yang tutup. Investor-investor mulai menutup pabrik-pabriknya dan meninggalkan Indonesia. Toko-toko sebagai mata pencaharian seseorang tidak dapat berjualan karena aturan pemerintah. Kemiskinan terjadi di mana-mana. Semakin banyak tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah saudara dan saya menyerah? Kita menyerah dengan keadaan seperti itu? Bapak Ibu, jika kita memperhatikan kejadian demi kejadian yang dialami oleh Habakuk, oleh orang dan Yehuda yang sudah dikalahkan, Bapak Ibu kita perhatikan. Peristiwanya sama terjadi di saat-saat pada waktu itu. Mari kita belajar dari seorang Nabi Habakuk ini. Bagaimana dia mendapatkan cara untuk mendapatkan pengharapan, untuk mendapatkan kekuatan di tengah kesusahan atau kesukarannya. Kalau Bapak Ibu kita sudah baca tadi pada pasal ketiga ayat 17 sampai ke 19. Kita akan melihat pengharapan apa yang dilakukan oleh Habakuk ketika peristiwa yang menggoncang, peristiwa yang membuat Habakuk ini pada waktu itu dalam kondisi yang masa sukar dan sulit yang terjadi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18a, dikatakan apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ternyata ketika Habakuk waktu dia menghadapi tantangan, rintangan, kesukaran, kesulitan, dia mengambil sikap yang berlawanan dari keadaan yang terjadi. Dia berkata, dia bersorak-sorai di dalam Tuhan. Wow, sangat tidak memungkinkan ketika kita semua menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, kita bisa bersorak-sorai. Namun sudah dicontohkan oleh Habakuk. Bahkan Mazmur pasal 97 ayat 12 berkata begini, bersukacitalah untuk karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bapak Ibu, ketika Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat, Alkitab mencatat mereka bersama dengan sepasukan orang Meunim, maksud saya, ya, dengan suatu laskar yang sangat besar datang menyerang Yosafat, berhadapan dengan krisis terbesar di dalam hidupnya. Yosafat menghadapi itu. Yosafat menanganinya situasi yang sangat pelik, dan tampaknya pelik itu dengan cara ia mulai mencari Tuhan. Ia mulai berpuasa. Dia kumpulkan orang-orang untuk berdoa dan berpuasa, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Tarik pasal ke-20, di sana dikatakan bahwa ia mengakui ketidakmampuannya untuk bisa berperang melawan pasukan yang begitu besar. Tindakannya hanya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan ayat ke-21 berkata, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian-nyanyian syukur, memuji Tuhan dalam pakaian kudusnya. Bapak Ibu, kok bisa ketika dengan keadaan terdesak, keadaan yang sulit, Yosafat dia datang dan dia berusaha benar-benar mengerti bahwa persoalan yang dihadapinya bukan suatu persoalan yang berat kalau dia bersama dengan Tuhan. Dengan jalan dia lakukan apa? Dia menyanyikan syukur bagi Tuhan bahwa hanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Ketika mulai mereka bersorak-sorai, ketika mulai mereka menyanyikan nyanyian pujian, apa
apa yang terjadi? Alkitab mencatat Bapak Ibu, ketika mereka bersorak-sorai, dibuatlah suatu penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab yang hendak menyerang Yehuda pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Terpukul kalah mereka, dan mereka itu saling bunuh dan membunuh. Dan Yehuda, pasukannya menjarah barang-barang mereka. Akibatnya ketakutan yang dari Tuhan menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dahsyat sekali Allah saudara dan saya. Saudara kasih, Tuhan yang punya, Tuhan yang memiliki peperangan, Bapak Ibu, dan Dia yang menentukan strategi-strategi yang tepat dan jitu untuk menghancurkan musuh-musuh. Ketika bangsa Israel juga menghadapi suatu persoalan dengan tembok Yeriko. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, kota Yeriko merupakan suatu kota yang meliputi tanah seluas sekitar 4 hektar, Bapak Ibu. Yeriko merupakan kota benteng yang bagi penduduknya, tapi juga bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Bukan hanya benteng bagi penduduknya, tapi bagi orang yang ada di sekitarnya. Temboknya mungkin setinggi 14 meter dengan ketebalan 6 meter. Dan Yeriko dianggap sebagai tak terkalahkan. Karena mereka berpikir dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan. Bapak Ibu, perebutan Yeriko menjadi kunci seluruh strategi perang dari Yosua pada waktu itu. Dan itulah yang menunjukkan keunggulan Allah bangsa Israel atas dewa-dewa Kanaan. Dan apa yang terjadi? Kekalahan Kanaan sudah pasti. Bapak Ibu, selesai mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari, pada hari ke-7, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua? Mereka bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai kepada Allahnya. Setelah itu apa yang terjadi? Tembok itu diruntuhkan. Tembok sebesar tembok Yeriko dapat diruntuhkan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dengan kuasa dari sorak-sorai. Demikian juga dengan masalah seberat apapun yang sedang Bapak Ibu saudaraku kita hadapi. Ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, maka masalah itu pun dapat diruntuhkan. Yang percaya katakan sama-sama amin. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Habakuk berada dalam kondisi demikian, waktu dia bersorak-sorai yang kedua, dia di dalam ayat yang ke-18b beria-ria di dalam Allah. Ternyata bukan saja dia bersorak-sorai, tapi dia beria. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, Habakuk menaikkan mazmur permohonan kepada Allah dengan suasana kegentaran, dengan suasana ketakjuban tentang Allah dan karyanya. Di saat-saat hidup dia mengikuti Tuhan penuh dengan kesulitan, di saat dia hidup dengan tantangan, saudaraku dalam Yesus, pandangannya hanya kepada Allah. Kita harus tahu, ketika saudara dan saya juga sedang menghadapi tantangan, kita sedang menghadapi kesulitan, mari pandangan saudara lihatlah kepada Tuhan Yesus. Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuh saudara dan saya. Dan dia memberikan kemenangan besar buat saudara dan saya, umatnya. Jangan pernah putus harapan dan menyerah. Pada saatnya dia akan mengubah ratapan. Ratapan saudara berubah menjadi tari-tarian atau sukacita. Apa Ibu kasih dalam 1 Petrus pasal ke-4 ayat ke-12-13 berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih,
Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, ada suatu konsekuensinya yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya kepada Tuhan, yaitu mengalami sebuah penderitaan. Sebab Tuhan kita juga pernah mengalami penderitaan karena ketaatannya kepada Bapa di surga. Sebab itu bila saudara dan saya menghadapi sebuah penderitaan sebagai ujian atas iman kita, kita harus melihat penderitaan itu adalah bagian dari harga yang harus kita bayar dalam mengikut Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan sama-sama, amin. Adakah orang bersedia dengan senang hati menerima, oh aku mau menderita? Yang sukarela bersedia menyatakan dirinya, menjalankan proses yang menyakitkan, sebuah penderitaan. Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang bersedia untuk menjalani penderitaan. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup saudara dan saya. Dan kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita jika kita bertahan sampai pada akhirnya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata dan menasihatkan kita, bersukacitalah di dalam apapun yang kita alami, supaya kita bisa bertahan sampai pada akhirnya itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan suatu berkat, karena menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Penderitaan kita terjadi karena kita diidentifikasikan dengan Kristus. Mazmur 68 ayat 4 berkata, tetapi orang-orang benar bersukacita karena mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, pada waktu saudara saya memperhatikan Habakuk di dalam pasal yang ketiga ayat 19, dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang ketiga, Tuhan Yesus Allah saudara adalah kekuatan. Yang percaya katakan amin. Allah Tuhan saudara adalah kekuatan kita. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, kalau kita perhatikan Alkitab, binatang semacam rusa sangat cepat dan berkaki cekatan, sehingga ia dapat segera melepaskan diri dari pengejarnya. Gambaran ini adalah tentang seseorang yang sangat yakin bahwa dia, Allah saudara dan saya nama Yesus, yang memimpin saudara umatnya ke dalam pencobaan adalah sesuatu yang adalah setia dan akan memberikan jalan keluar untuk setiap pencobaan sehingga mereka mampu menanggungnya. Sebab itu Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Pada waktu Habakuk mengalami hal demikian, pada waktu Habakuk melakukan demikian, Allah campur tangan di dalamnya. Habakuk bersaksi bahwa ia melayani Allah bukan karena diberi berkat, tetapi karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Bahkan di tengah hukuman Allah atas Yehuda, Habakuk memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Sebagai Allahnya, sebagai juru selamatnya, dan sebagai sumber kekuatan yang tidak putus-putusnya. Ia tahu tanpa ragu kaum sisa akan selamat dari serbuan Babel. Dan ia memberitakan dengan yakin kemenangan terakhir dari semua orang yang hidup oleh iman kepada Allah. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, mari kita tempatkan harapan kita kepada Tuhan.
Jadikan Tuhan kekuatan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Gantungkan dan harapkan hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Serahkan apa yang menjadi masalah hidup saudara kepada Dia. Minta kekuatannya, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita sanggup melalui setiap problema kita. Dan kita percaya pada waktu saudara dan saya adalah orang-orang yang mengerti tentang hal ini. Saudara kasih, ingat 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat mendanggungnya. Bapak Ibu, saya percaya apabila saudara dan saya bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, perjalanan hidup kita pasti ada dalam pertolongan Tuhan. Dan apapun menjadi kekurangan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu Immanuel adanya. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala bersama dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini kami mendengarkan pesan firman Allah yang berbicara tentang seorang nabi kecil, Habakuk, yang berada dalam himpitan di tengah problem yang terjadi. Namun Engkaulah Tuhan jawaban atas kehidupan masalah yang terjadi. Tuhan, kami percaya waktu problem, waktu masalah menghinggapi setiap orang, termasuk kami semua orang-orang percaya di zaman ini. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan berfirman dan berjanji, dan Tuhan genapi janji-Mu bahwa Engkau ada di dalam hidup ini, Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah berbicara. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan biarlah pada waktu kami menghadapi yang menjadi persoalan hari-hari yang terjadi, kami akan tetap kuat dengan iman yang teguh kepada engkau. Karena kami percaya Engkau adalah jawaban atas setiap kesyukuran dan masalah kami. Dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Immanuel. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ada pesan Tuhan yang disampaikan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita diminta mengingat atas semua kebaikan Tuhan, mengingat atas pengorbanannya, kesetiaannya buat kita semua, agar saudara dan saya lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Tuhan, kami adalah orang yang berbuat dosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena pelanggaran kami. Kau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia, bukan mati. Ganti kami di kayu salib dengan pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa. Betapa kalau kami renungkan Bapa dan pikirkan, Engkau Tuhan kami baik. Engkau harus memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menuntun kami, memberkati, membela kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Tuhan mau saudara kasih memberkati saudara mulai perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau saudara makan dan minum dengan cara yang benar. Sebab itu mari sama-sama berdoa masing-masing. Introspeksi diri saudara, uji keadaanmu. Jangan simpan dosa, jangan simpan dendam. Supaya ketika engkau masuk dalam perjamuan kudus ini, benar-benar engkau diberkati Tuhan. Tuhan, engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami sering salah dalam banyak hal Tuhan. Bila kami Bapa bertobat, kami sungguh-sungguh Tuhan mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berkati kami semua.
Mulai berjamur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita angkat roti kita masing-masing. Alkitab berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti saudara di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persetujuan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap saudara mengucap syukur. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama angkat tangan kedua belah tangan saudara, kita mau terima berkat pada saat ini. Terimalah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, berkat Tuhan, berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, bahkan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu kasih Kristus. Selamat berhari Minggu dan sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tetap semangat. Tuhan adalah pengharapan kita. Haleluya. Amin.